Nah, kemudian pernah nggak belanja lewat setelah lihat feed-nya toko atau story-nya satu toko gitu terus belanja gara-gara tertarik gara-gara itu? Pernah sih. Kalau ya? memang promosi ya, sekali lagi promosinya itu menarik gitu, ada jadi harganya feed murah. yang isinya promosi Mas ya berarti ya? Iya. Bukan cuma feed yang biasa kan ada feed itu isinya testimoni, ada feed itu yang isinya info produk baru iya. Tapi kalau yang menarik itu promosi tadi promosi sih lebih. Saya biasanya kalau lihat memang kan ada kayak tutorial juga. Betul. Itu saya lebih tertarik ke promosinya. Ke promosi ya. Jadi kalau ada yang di tag itu muncul voucher berapa ya, gitu ya. Oke ya. Jadi kalau buat feed harus yang ada promosinya dong kalau gitu ya. Harus ada promosi entah itu voucher, entah itu kalau bisa sih ada link yang langsung ke tokonya kan lebih pak. Iya, langsung ke produk yang memang betul. Jadi langsung link ke produknya dan juga jangan lupa vouchernya dipajang ya. Iya, biasanya. Kalau nggak menarik ya buat pembeli ya. Oke, jadi itu bagus ya. Oke, kemudian kalau ini pertanyaan ini adalah nanti ya. Mila, dari Mbak Mila, apa yang membuat pembeli memilih beli di suatu toko sedangkan harga yang dijual sama? Oh tadi udah ada ya harusnya ya. Tadi udah ada sih. Jadi harganya sama, milih toko A sama toko B dari promosinya ya. Juga dari reputasi tadi ya. Juga. Oke, jadi udah dijawab ya tadi nih ya. Kemudian kira-kira Mas Bagus sendiri pernah nggak itu melakukan impulse buying? Impulse buying itu beli nggak mikir gitu. Jadi nyari barang terus ketemu ini ya aku beli langsung gitu. Nggak pakai mikir lagi, oh ini ada voucher dulu, dicari dulu vouchernya gitu. Pernah nggak ngalami gitu? Biasanya kalau lagi butuh biasanya ya, kalau nggak lagi butuh kayak kemarin baru butuh handphone itu langsung beli aja sih. Nggak mikir voucher lain lah dan lain-lain gitu ya? Enggak sih, kadang emang lagi urgent, lagi butuh HP. Urgent, biasanya langsung tadi terjadi ya. Iya. Kalau memang beneran butuh ya, produknya beneran butuh. Oke. Kemudian dari Aqua Republic. Nah, ini ada pertanyaan yang tadi mau saya tanyakan. Ada efek nggak orang pakai live, Shopee Live? Kira-kira Shopee Live ini menarik nggak untuk buyer? Menarik juga sih. Biasanya ada kesungguhan dari tokonya, kayak ada keseriusan kalau memang dia mau mempromosikan produknya benar-benar real, sesuai dengan yang dipromosikan. Biasanya gitu sih kalau live Shopee Live. Jadi Shopee Live ini salah satu bentuk keseriusan pemilik toko sebagai keseriusan dari penjual supaya ini ya tadi ya ada interaksi dengan pembeli tadi ya. Nah, Mas Bagus juga sering nonton live nggak? Lumayan sering sih akhir-akhir ini. Biasa jam berapa Mas? Kan Mas Bagus kerja dong? Iya, malam sih di atas jam 9 kalau mau tidur ya? Gitu lihat-lihat Shopee Live. Wah, gitu. Shopee Live di atas jam 9 ya. Itu penjualnya sudah ngantuk, tapi banyak loh. Tapi banyak. Saya akui tapi banyak. Nonton juga banyak sih kalau malam gitu. Kapan hari saya pernah research sendiri ya. Saya pernah research sendiri tentang Shopee Live. Semakin malam penontonnya itu semakin banyak, bahkan jam 2 pagi itu masih ada yang live loh toko ya. Saya sampai pikir gila itu orang ya jam 2 pagi live jualan tas. Yang beli, kayak kacang goreng loh. Saya sampai mikir ternyata ya banyak buyer juga melek ya. Iya sih, kalau memang lagi kabut gak ada kerjaan, juga mau tidur nggak bisa tidur gitu. Tapi yang kabut banyak loh Mas, ratusan loh Mas. Iya. Ya, ratusan sampai ribuan gitu ya. Karena kan kalau pagi sampai sore rata-rata ada yang kerja juga kan. Iya, ada. Betul. Jadi nggak sempet pegang HP buat lihat Shopee. Oke. Jadi itu untuk live ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan dari saya sendiri untuk Shopee Live ya. Shopee Live itu kan ada namanya influencer, Mas. Oke. Jadi ada influencer, ada toko. Pemilik itu ada akun influencer, ada akun toko. Kira-kira kalau sebagai pembeli, Mas, enak nonton influencer yang ngomong atau langsung ke tokonya untuk belanja? Biasanya sih langsung ke tokonya aja. Langsung ke tokonya aja. Nah, terus influencer itu kira-kira menarik nggak? Kira-kira menarik nggak? Kalau menurut aku sih kadang influencer itu kayak sekedar disuruh atau dibayar untuk mempromosikan produk itu, kadang nggak benar-benar pakai gitu. Iya betul sih. Betul. Kadang nggak harus. Mereka juga belum tentu pakai ya, mereka cuma di endorse aja ya. Istilahnya kan di endorse itu. Jadi kayak ya sesuai keinginan pribadi sih, kayak lebih milih barang itu bukan karena ada promosi dari orang lain juga. Gitu. Jadi memang apalagi kalau sudah
sudah cocok ya, sudah tahu sudah tokonya yang mau dituju ya. Iya, dia biasanya lagi live gitu biasa dilihat Mas. Iya, biasanya kalau misalnya udah cocok sama satu toko ya belinya di itu aja. Meskipun harganya naik-naik sedikit paling itu ya di situ aja. Karena kan sudah tahu bagusnya sudah gimana, tahu produknya kayak apa. Oke sih. Jadi contoh ya, kayak contoh ada toko sepatu, masih mau beli sepatu ya. Dia lagi live gitu ya. Kira-kira ditonton nggak? Iya sih, kan pengen tahu. Kalau live kan ini Mas ya. Toko tuh kasih pengumuman. Iya, ada notifikasi juga. Ada notifikasi kalau ke pembelinya. Iya. Jadi ke followernya pasti kan share notifikasi tadi, ditonton nggak kira-kira Mas? Kalau ini ya ke toko-toko tadi. Kalau kebetulan tokonya itu yang pernah sempat saya beli ya saya tonton sih, yang pengen tahu apa ada promosi atau ada harganya lebih murah ya. Oke, jadi Shopee Live memang menarik banget ya sebagai bentuk baru ya dari cara-cara berjualan yang baru ya. Cara belanja juga baru ya. Lihat kalau dulu zamannya ini ya TV shopping inget ya. Oh iya. Belanja toko tapi telepon ya. Oh iya. Tapi sekarang enggak ya. Sekarang ngoceh-ngoceh tinggal pencet masukkan keranjang. Iya, ada barang yang di etalasenya. Oke, jadi gitu. Jadi di Shopee Live sendiri untuk koin Mas, saya tanya untuk koin di Shopee Live. Kalau enggak pakai koin ya, enggak pakai bagi koin ya sepi ya. Iya sih biasanya sepi gitu. Ya, karena salah satunya yang menarik yaitu tadi ada klaim koin ya. Gratis tadi ya. Kemudian kalau untuk fitur-fitur di Shopee Live untuk pembeli ya, itu kan ada lelang, ada diskon. Kira-kira untuk belanja instan saat live itu pernah nggak Mas? Sejauh ini sih belum pernah karena ya promosinya kadang yang untuk toko random aja ya itu biasanya kayak sama aja sih, sama di live sama yang di toko. Yang nggak live juga sama. Iya, kadang-kadang itu sama. Soalnya jarang mereka buat promosi itu untuk live-nya aja ya. Iya, paling live giveaway biasanya ya. Iya, giveaway. Giveaway waktu live aja ya. Nah, giveaway kan ada bagi voucher cashback muncul gitu, ada voucher. Biasanya gitu, ada vouchernya yang harus diklaim itu tadi ya. Itu biasanya ikut ngeklaim Mas? Ikut sih, meskipun lagi nggak mau beli juga klaim aja. Kumpulin aja vouchernya semua ya. Kumpulin aja. Oke, kemudian ketika membeli pembeli Shopee itu apakah lihat feed atau langsung pakai search kira-kira? Kalau saya lebih ke search sih. Langsung ke search, soalnya udah tahu produknya ya? Iya, langsung cari produk. Jadi udah tahu produknya, harus langsung ke search saja ya, nggak usah pakai feed-feedan lagi ya, kelamaan ya. Oke. Nah, habis. Nyantai Mas sampai hari ini ya. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi adalah mewakili kita sebagai penjual ya. Nah, jadi buat Mas Bagus, memang untuk pembeli sendiri di Shopee ini kan banyak fitur Mas ya. Kayak tadi saya tanyakan tentang Shopee Live, saya tanyakan tentang. Nah, satu lagi Mas. Kalau di satu toko ini biasa mengeluarkan yang namanya flash sale toko sama paket diskon. Ya, setiap toko kan punya promosi sendiri tadi ya. Mulai dari voucher ya, ada mengeluarkan voucher toko sendiri, kemudian ada harga coretnya sendiri, ada paket diskon, ada flash sale. Kira-kira Mas, kalau toko itu sudah di-follow, kira-kira flash sale ini untuk flash sale toko sendiri, kira-kira menarik nggak? Menarik sih. Flash sale untuk toko ya, bukan yang dimasukkan ke flash sale Shopee loh. Biasanya kalau di flash sale toko itu ngelinknya kan ke flash sale juga atau gimana? Enggak ya? Enggak. Jadi flash sale toko itu yang muncul di toko yang di follow. Oh, di toko yang di follow aja. Jadi muncul di atas saja. Muncul di atas, di atas ininya aja, di atas apa? Dekorasi tokonya Mas. Jadi ketika Mas masuk ke toko A contoh ya, dan di atasnya muncul flash sale toko sayanya apa aja jam segini sampai jam segini. Itu kira-kira nggak menarik kan? Menarik sih, menarik ya. Menarik ya. Tapi banyak kelewatan ya untuk itu ya. Iya, karena kan berbatas waktu biasanya. Betul, ya kadang. Biasa per 10 menit sih, per 10 menit. Iya, per 10 menit habis. Itu ya. Jadi flash sale toko, kalau paket diskon Mas. Kira-kira paket diskon ini kan biasa ada paket diskon itu beberapa produk. Jadi beli A, beli B, beli C, diskon 10.000. Oh iya. Pernah tahu ya? Atau enggak beli A tok 3 biji, beli A produk A 5 biji di diskon 5.000. Nah, itu kira-kira tertarik nggak untuk itu? Tertarik sih, tapi kadang-kadang itu barang yang satu sama barang yang dua itu nggak sama paketnya. Jadi misalnya kita beli barang A, ternyata harus nambahnya itu nggak sama di barang jadi, yang lainnya. Nggak dibutuhkan gitu iya, ya? sebenarnya nggak butuh. Jadinya harus nyari barang lagi biar kepotong diskonnya itu. Gitu. Iya. Jadi paket diskon ini lebih baik dibuat
yang ini ya, yang dibutuhkan. Iya, ya. yang link sama yang lainnya gitu. Oke. Ya. Tapi kalau ada paket diskon sama voucher toko, Mas, pilih mana? Voucher toko. Lebih pilih pakai voucher aja ya. Iya, Soalnya bisa pilih produk yang dibutuhkan ya. Iya, iya. Jadi nggak diatur sama penjual Iya. tadi ya. Kalau paket diskon kan sudah ditentukan. Iya, kadang produk yang butuhkan ini ternyata produk pendampingnya nggak sesuai. Oke. Ya, nggak. Jadi gitu, itu paket diskon. Oke sih. Jadi, nah satu lagi Mas, yang terakhir, sering terima broadcast chat ya? Oh iya, broadcast Sering terima message. broadcast chat itu kira-kira kalau masuk dibuka nggak sih? Dibuka sih, cuma untuk akhir-akhir ini tuh sebenarnya agak mengganggu sih kadang-kadang. Itu juga saya masukkan di saran, disarankan di Shopee itu ada saran Shopee. Itu sudah saya masukkan di saran. Kadang berulang gitu loh, sama kadang yang masuk itu sama gitu. Itu 1 minggu 1 kali ya kalau nggak salah ya untuk penjual ya. Iya, iya. Oke, jadi broadcast chat itu kalau untuk penjual, jadi memang nggak bisa sering sih, nggak bisa sering kirim. Gitu. Ya, cuman itu juga ada anunya loh, ada aturannya, nggak boleh jam 10 gitu. ke atas kalau nggak salah. Jam 9 ke atas itu sudah nggak boleh. Jam 9 gitu, ke atas ya, sudah nggak boleh. Cuman memang ya tergantung ini sih, tergantung penjualnya ya. Iya, penjualnya kalau kirim jam 3 sore waktu jam kerja ya terganggu ya. Iya. Ya bunyi-bunyi terus handphonenya ya. Oke sih. Jadi, tapi ini nggak mulai banyak ya soalnya ya pakai broadcast chat ya. Mulai banyak yang kirim-kirim ya. Akhirnya ada yang ngasih tambahan voucher juga. Oke gitu. Harusnya bagus, cuman ya kalau terlalu intens iya sih, kadang-kadang ya, kalau iya. terlalu intens ya. Oke sih. Ya jadi tadi tentang fitur-fitur Shopee Mas ya yang kita bisa belajar dari Mas Bagus ya. Iya. Nah, Mas, saya punya kuis Mas. Jadi ini dijawab instan Mas. Oh. Dijawab instan. Jadi mikir nggak boleh lama-lama. Jadi saya kasih pertanyaan A, B, Mas Bagus langsung pilih. Nggak perlu dijelasin kenapa. Oh iya. Kalian nggak perlu dijelasin ya. Saya cuma mau tahu pikiran bawah sadarnya pilih yang mana. Ya. Gitu ya. Oke. Ya mulai Mas ya. Ya. Pilih gratis ongkir ekstra atau cashback ekstra. Cashback ekstra. Cashback ekstra. Oke. Pilih harga coret atau harganya sudah murah. Harganya sudah murah. Oke, jadi nggak perlu dicoret, yang paling murah. Iya. Oke. Cashback coin, voucher berupa cashback coin atau langsung voucher diskon nominal. Cashback coin. Cashback coin ya. Oke. Penjual memberikan bonus barang atau penjual memberikan bonus safety berupa packing, bubble dan lain-lain. Bonus barang. Lebih baik bonus barang. Oke. Beli di toko Star Seller atau Star Plus atau beli di toko yang paling murah. Star Seller. Beli di Star Seller ya. Oke. Ya, pertanyaan cuma 5 sih. Nggak banyak ya. Jadi beli di Star Seller ya. Iya. Jadi kenapa kok beli di Star Seller Mas? Saya penasaran sih. Ya itu tadi kalau Kan harganya belum tentu murah. sebagai orang awam yang tahu Star Seller itu apa, itu kan saya pengetahuan saya cuma si Star Seller itu misalnya kayak toko itu sudah kayak bertanggung jawab gitu aja. Kalau udah dapat badge Star Seller atau Star Seller Plus itu biasanya kan tokonya itu udah bertanggung jawab, pembelinya banyak gitu. Kalau nggak ada kayak lama Star Seller itu kadang kayak meskipun banyak tapi kayak masih ragu gitu ya. Jadi badge-nya tadi membuat ini ya, menambah keyakinan lah ya, menambah keyakinan. Karena dulu kan sebelum ada gratis ongkir ekstra sama cashback ekstra itu yang saya cari pasti Star Seller dulu. Kalau Star Seller dulu. Nah, kenapa kok tadi ya saya sama satu lagi yang tadi, yaitu kenapa pilih cashback ekstra? Karena kan biasanya di voucher di fitur cashback and voucher itu voucher cashbacknya berapa persennya itu biasanya untuk toko yang memang cashback ekstra. Kayak dulu itu cashback 10%. Ini kata salah satu loh Mas. Jadi nggak dua-duanya lah. Jadi gratis ongkir ekstra nyala. Iya. Ada produk A yang sama, gratis ongkir ekstranya nggak nyala, cuman cashback ekstra yang nyala. Iya. Kira-kira pilih yang mana? Cashback ekstra. Nggak gratis ongkir berarti? Biasanya kan saya seringnya belanja kan pas promosi, pas event 12.12 itu kan gratis ongkirnya sudah dapat dari situ. Jadi kita tinggal nyari cashbacknya aja. Iya, gratis ongkirnya tetap dapat dari sana. Pasti dapat. Apalagi kalau yang kan saya termasuk di yang platinum itu tiap bulan kan dapat voucher gratis ongkir juga dari. Itu bisa dipakai ya meskipun
nggak gratis, toko tersebut tidak gratis ongkir ekstra? Bisa, karena kan dia juga 1 bulan masanya. Tiap bulan kan di reset. Tertentu iya, yang tertentu yang masih bisa dipakai ya. Iya. Oke, jadi gratis ongkir cashback ekstra meskipun harga mahal. Iya. Iya, karena kan jarang sih saya nyari kayak misalnya flash sale yang 99 yang murah-murah itu sudah pasti nggak akan gratis ongkir gitu. Iya, karena betul. Meskipun soalnya nggak event ya. Iya, karena murah. kan nggak motongnya juga cuma 10.000 atau 5.000. Jadi biasanya kan saya beli di atas yang minimalnya itu pasti kan sudah motong 10.000 atau 20.000. Oke. Jadi itu ya. Iya. Oke, jadi memang kalau tadi cashback koin karena memang baliknya ke koin, iya, koin bisa dipakai untuk belanja lagi di Shopee Pay tadi ya. Iya. Nah, apalagi Shopee Pay lagi ini ya, lagi promo gila-gilaan ya. Saya pernah lihat Shopee Pay itu satu teman sharing 100.000 bisa dapat makanan banyak mas ya. Iya, KFC lah, Burger King lah itu sudah sampai wah itu kalau kasih makan anak satu kos itu kenyang 100.000 ya. Iya, kadang bahkan teman-teman Bentar saya tanya, itu real nah? Real sih, harusnya real. Iya. Dengan harga segitu. Iya, dengan kan, hanya spend uang 100.000 atau nggak sampai bahkan ya, dia bisa dapat makanan segitu banyaknya mas. Iya, kadang-kadang mereka ngisi Shopee Pay 100.000, balik-balik itu cuma 10 atau 20.000 aja. Yang berkurangnya. Memang koin mereka habis karena kan biasanya mereka kombinasi pakai koin. Iya, dipotong koin, jadi Shopee Pay-nya kepotong sedikit. Jadi memang koin tadi memang berguna ya, gara-gara Shopee Pay-nya ada ya. Bisa buat beli makan kepotong 50% tadi mas ya kalau. Iya, kalau offline memang deh kepotong 50%. 50% bisa dibayar dengan koin tadi. Iya. Wow, luar biasa memang ya. Jadi koinnya ini ya lebih baik memancing pembeli yang tahu dari koin tadi ya. Iya. Oke sih. Iya. Ya. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu Mas Bagus ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sobat Mas Bagus sudah luangkan waktu hari ini ya, meskipun sibuk ya hari ini hari Minggu ya. Wah, ya. Mas Bagus juga udah bekerja, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan sukses buat Mas Bagus, sukses buat Sobenya juga ya. Salam buat teman-teman di Sobe ya, supaya tetap sukses dan tetap maju terus ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Kalau ada pertanyaan tulis di komen ya. Ada pertanyaan titipan ya, silakan tulis di komen juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.